Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, banyak orang bertanya kepada saya, Pak Jonsung, kamu tidak percaya mujizat ya? Kamu tidak baca di dalam Markus pasal yang ke-16 itu jelas berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan memegang ular, minum racun dan tidak mati. Kok kamu takut dengan virus corona? Kok kamu tidak percaya, tidak beriman? Hoi, saudaraku, coba baca baik-baik di dalam Markus pasal 16 itu. Itu berbicara kepada para rasul bahwa tanda-tanda ini akan menyertai para rasul. Makanya di dalam 2 Korintus 12 ayat 12 dijelaskan itu, di stempel rasul itu adalah segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku ada seorang rasul telah dilakukan dengan segala tanda-tanda dan mujizat, kata Paulus. Jadi bukti dia rasul adalah dia bisa melakukan tanda-tanda mujizat yang dahsyat. Makanya ketika hari Pentakosta selesai, Roh Kudus turun atas mereka. Makanya mereka menerima kuasa dan melakukan mujizat-mujizat. Paulus pun mendapat mandat rasul. Dia dipatok ular di Pulau Malta. Dia tidak mati. Kita ini siapa? Kita ini manusia biasa. Kita ini orang berdosa. Kita bukan rasul. Tapi hari ini banyak pendeta-pendeta yang sok ngaku-ngaku dia rasul, punya kuasa, KKR. Mati juga banyak nanti. Kalau tidak hati-hati dengan virus corona ini. Beriman itu pakai logika, pakai akal sehat. Ya. Hati-hati cara menafsirkan ayat. Nanti kita ditertawakan oleh banyak orang. Kekristenan itu bukan jadi bahan tertawaan oleh agama lain kalau begitu. Ada lagi yang berkata, oh oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Kita ini disembuhkan oleh penyakit rohani atau penyakit jasmani. Kalau kita disembuhkan oleh penyakit jasmani, maka ketika sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan sakit. Tidak ada lagi sakit yang menyebabkan kita mengalami maut. Kalau begitu, kita itu ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus dosa-dosa kita, penyakit rohani kita. Maka kalau kita mati, hai maut, di mana senganmu, hai maut, di mana kuasamu, maksudnya kita tidak akan masuk neraka lagi, tapi beroleh hidup yang kekal, masuk surga. Inilah karena kesalahan menafsirkan ayat, akhirnya jadi sombong rohani. Jadi jawaban tertawan. Virus corona ada di mana-mana sekarang. Kita disuruh oleh pemerintah mencegahnya, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jauhi keramaian. Ini masih sok-sokan mengadakan KKR segala macam di keramaian. Kalau mati nanti salahkan Tuhan. Jadi bahan lelucon akhirnya. Sahabatku yang dikasihi di dalam Tuhan. Kalau kamu sendiri yang mati pun tidak apa-apa, tapi mengakibatkan yang lain mati. Kalau kamu mati karena misalnya dibunuh, ya tidak masalah. Mati martir, oke, tapi ini kematimu ini karena bisa kena yang lain. Yang ngubur kamu bisa kena juga. Anak-anakmu, istrimu, suamimu bisa kena juga. Coba pikir baik-baik. Jadi sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, hati-hati menafsirkan ayat. Ya. Saya ini orang yang percaya mujizat. Saya mengalami banyak mujizat, tapi tidak perlu saya gembar-gemborkan. Saya pernah satu malam tidur sama ular kobra. Karena rumah saya di tengah sawah pada waktu itu. Lupa tutup jendela, ular masuk, saya tidak tahu. Tiba-tiba bangun tidur, ular di sebelah, dia udah kepalanya sudah mau matuk begitu. Tapi puji Tuhan tidak mati juga. Ya lalu jangan saya berkata, saya memiliki kebal patuk ular, bawa sini ular patuk saya tidak mati. Itu namanya bodoh. Tuhan menjaga kita. Bukan dengan cara seperti orang-orang sebagian pendeta yang sombong-sombong, show of power-nya, punya kuasa begitu. Tuhan menjaga kita adalah kita melakukan tanggung jawab kita sudah dengan benar. Kemudian selanjutnya kekhawatiran kita serahkan kepadanya. Responsibility of man and authority of God. Kita harus percaya itu. Jadi dua hal ini harus berjalan dengan seiring. Bersama-sama saya Jonsung. Maranatha.